Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an. Wa qad balawna anna malakal mauti alaihi salamu yadharu lil insani indama yabqa min ajalihi syai'un yasirun. Fayuq syai'un yasirun yasirun. Fayuq fayukhbiruhu bihi fayaqulu lahu ya malakal mauti akhirni qalilan li'atubah ila rabbi wastaghfirahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala musannif Sayyid al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Waqad balagana anna malakal maut alaihi salam yadhharu al-insan 'indama yabqa min ajalihi syai'un yasir. Dan benar-benar telah sampai kepada kami ada riwayat bahwasanya malaikat itu akan nampak, ya, muncul pada manusia ketika apa? Ketika ajalnya manusia ini tinggal apa? Tinggal sedikit. Paham ya? Jadi kalau sudah mau meninggal, nanti malaikat itu akan apa? Muncul di hadapan manusia. Masya Allah. Apa tujuannya? Fayukhbiruhu bihi. Ya ngasih kabar, ya kan? Ngasih kabar pada itu manusia, ya, ngasih kabar. Oleh bahwasanya apa? Kamu bakal apa? Meninggal, ya. Bakal apa? Meninggal. Kemudian fayaqulu lahu, manusianya ngomong, ya malakal maut, hei malaikat kematian, akhirni qalilan, ojo dhisik, jangan dulu, akhirkan aku sedikit aja. Paham ya? Tangguhkan aku, ya. Untuk apa? Li'atuba, untuk supaya aku bisa apa? Bertaubat ila rabbi, kepada Tuhanku, astaghfiruhu, dan aku astaghfiruhu, dan untuk aku apa? Supaya bisa istighfar, mohon ampun. Enak ya menungso ya. Akhirnya sama malaikat dijawab, fayaqulu lahu, yakni al malakul maut, fayaqulu lahu al malak, qad talama ukhirta, loh, bukankah sudah apa? Sudah lama kamu ditangguhkan, ya kan? Sudah lama kamu apa? Ditunda, diakhirkan. Wa umirta, kamu dikasih umur. Falam tatub, tapi kamu enggak apa? Enggak tobat. Walam tarji ila rabbik hatal an, dan kamu juga enggak kembali kepada Tuhanmu sampai sekarang, sampai saat ini. Waqad inqadat al-muddah. Ya, sekarang waktunya sudah apa? Sudah benar-benar habis sudah. Waktunya sudah, wa balaghatil ajal. Paham? Sekarang tibanya ajal. Allazi kataballahu lak, yang telah apa? Allah catat untuk kamu, untuk diri kamu. Fala sabila lil ta'khir, ya enggak ada lagi. Enggak ada lagi alasan untuk apa? Enggak ada lagi jalan untuk apa? Mengakhirkan. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini loh penyesalan di akhir. Paham? Makanya para kekasih Allah, ketika beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau merasa senang. Paham ya? Karena dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya apa? Mendapatkan balasan daripada amal-amal yang telah mereka kerjakan. Mereka senang. Paham?
Masya Allah. Mereka senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang dengan apa? Berjumpa dengannya. Masya Allah. Berbeda dengan orang-orang yang dulu di dunia apa? Ya, banyak nganggur atau bahkan banyak berbuat dosa. Ketika malaikat datang, loh, sik. Ya kan? Nanti dulu. Ya, ini kan penjelasan dari ayat kemarin ya. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kok sik ojo sik. Paham ya? Ojo sik nanti dulu. Paham. Ya Allah, njaluk apa? Njaluk di dawakno umure. Ben kate tobat sik. Mari tobat kok diterima tobaté istighfar diampuni dosane. Menungso sak karepe dhewe. Hah? Ya. Sak penake dhewe. Iki gak iso, biyen nang ndi wae lah apa wae. Wis dikek umur panjang. Iya kan? Wis dikek umur panjang lho kok masih apa? Cek tulinan. Cek pancet wae apa? Maksiat. A'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Qala al-ulama rahmatullahi alaihim. Nah, ulama berkata, falau kanatid dunya bi asriha, seandainya dunia ini bi asriha dengan segala isinya, lihadal insan, menungso iki. Punyanya manusia ini. Wa amkanahu ayastariya, dan memungkinkan bagi dirinya untuk apa? Membeli biha dengan itu dunia seisinya sa'atan wahidatan. Sesaat aja. Satu waktu saja. Entah itu 1 menit atau berapa menit atau mungkin beberapa detik. Pokoknya untuk membeli apa? Dunia seisinya untuk membeli waktu wa yazidaha fi umrihi, dan apa? Bisa menambah umurnya, wa ya'tadiru fiha ila rabbih, dan dia bisa alasan di dalam panjang umurnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, la fa'ala, pasti ini orang, ya kan, akan apa? Melakukan. Ya Allah. Paham ya? Luar biasa. Dunia enggak bisa membeli apa? Dunia enggak bisa membeli umur. Paham ya? Dunia ini enggak bisa membeli umur. Makanya jangan sampai apa? Sia-siakan waktu kalian ada di dunia ini. Jangan sampai kalian sia-siakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Gunakan semaksimal mungkin, gunakan semanfaat mungkin. Jangan sampai nunggu nyesal. Ini loh. Seandainya ente punya dunia seisinya ini. Seandainya. Kemudian dunia seisinya ini digunakan untuk apa? Beli waktu. Agar supaya apa? Waktunya mati, enggak mati dulu. Biar supaya apa? Ya tidiru fiha ila rabbih. Bisa apa? Bisa alasan, bisa tobat sih. Bisa istighfar bisa amal soleh agar supaya bisa istighfar dulu, bisa tobat dulu, bisa amal soleh dulu. Baru meninggal. Ini bakal dilakukan sama orang seperti itu. Tapi kira-kira bisa apa enggak? Gak iso. Dunia gak bisa beli waktu. Wah. Masya Allah. Makanya jangan apa? Jangan menyibukkan diri kamu terhadap dunia. Pada akhirnya gak bisa untuk membeli waktu. Paham? Summa innal ghaflah. Nah, kemudian sesungguhnya al-ghaflah anil akhirah, lalai terhadap akhirat, wal i'rad, dan berpaling anha daripada akhirat bil kulliyah. Ya, secara apa? Keseluruhan. Kemudian iqbalan ala dunia, karena apa? Karena sibuk atau karena cinta terhadap dunia. Jadi kenapa kok lupa akhirat? Iya, karena sibuk menghadapi dunia. Wastighalan biha, sibuk menggeluti diri biha dengan dunia. Qad yakunu sababuhu, kadang-kadang ya, atau mungkin kebanyakan sebabnya adalah apa? Sebabnya adalah apa?
panjang angan-angan. Kama dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami apa? sebutkan. Paham ya? Wa qad yakunu sababuhu syakkan fil akhirah. Dan kadang juga bisa jadi sebabnya itu apa? Ragu fil akhirah terhadap apa? Urusan akhirat. Lho kok aku lagi gak kerja, gak oleh duit. Iya bener, kerja. Tapi jangan diniatkan apa? Terus gak kerja gak oleh duit, koyo Gusti Allah gak iso ngekeki rezeki wong sing gak kerja oleh duit. Paham? Allah itu mampu nggak memberikan rezeki kepada orang yang nggak kerja? Mampu, bisa. Tapi niatilah apa? Niatilah kerja itu untuk apa? Ikhtiar. Ya kan? Syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dikasih badan sehat digunakan untuk apa? Mencari rezekinya Allah yang halal. Menjemput rezeki Allah yang halal karena itu wajib. Paham ya? Nah, diniati dengan niat yang baik. Bahaya nih kalau karena ragu. Ya kan? Taraddudan, bimbang. Fi kauniha haqqan. Masya Allah. Ya kan? Bingung dia. Dia ragu terhadap apa? Akhirat. Adanya itu benar atau tidak. Wallahu wal billah min dzalik. Paham ya? Na'udzubillah min fa innahu minal kufri billahi wa rasulih. Paham ya? Maka sesungguhnya itu syak, ragu di dalam akhirat itu adalah apa? Termasuk daripada apa? Kufur billah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, itu dikira Allah itu hanya ngasih rezeki kepada orang yang apa? Yang sibuk dengan dunia. Yang enggak sibuk dengan dunia dipikir enggak dikasih rezeki. Ya kan? Itu sudah terlihat. Kalau seperti itu berarti mindsetnya, pikirannya dipikir rezeki itu hanya apa? Uang, kan begitu. Ya, padahal dia sudah dikasih rezeki sebanyak sama Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Ya kan? Matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, mulutnya masih bisa berbicara, lidahnya masih bisa merasakan. Ya itulah manusia. Ya, kadang sudah diberi nikmat banyak tapi apa? Masih merasa kurang. Masih merasa kurang. Maka diniati ketika apa? Ketika berusaha, bekerja, diniati untuk apa? Menjemput rezekinya Allah. Niati ikhtiar thalabul halal. Mencari rezeki yang halal. Itu Allah sangat cinta kepada hambanya apabila yang ada hambanya yang mau berusaha untuk apa? Berusaha mencari rezeki yang halal. Karena sebaliknya kalau dia nggak mau usaha, nggak mau bekerja, kerjaannya apa? Begal, kerjaannya apa? Nyolong, waduh, tambah gak karu-karuan. Paham ya? Niat apa? Istighna anin nas. Niat apa? Merasa cukup dari manusia, nggak sampai minta. Kemudian wal alama al mumayyizah lil ghafil anil akhirah. Baina yakuna sababu ghaflatihi tulal amal aw syak hiya anna al ghafil alladhi yakunu sababu ghaflatihi tulal amal idza marida aw hasala lahu syai' yatawaqqa'u indahu qurbul maut yuksiru dzikrul akhirah. Perbedaan yang sangat terlihat, ya, tanda yang membedakan antara al-ghafil, orang yang lupa, lalai, anil akhirah, dari akhirat. Antara lalainya itu sebabnya karena tulal amal atau syak adalah apa? Orang yang lupa, al-ghafil alladzi yakunu sababu ghaflatihi tulal amal. Ghafil yang sebabnya itu adalah apa? Angan-angan. Idza marido, kalau dia sakit, au hasala lahu syai', atau tertimpa sesuatu, ya tawaqqa'u indahu qurbal maut, ya kan? Yang mana bakal apa? Terjadi kematian. Ya. Maka orang yang seperti ini yuksiru dzikrul akhirah.
akan memperbanyak mengingat akhirat, wa yatahassaru ala tarkil amal laha, dan dia menyesali ala tarkil amal, atas meninggalkan amal-amal laha terhadap waktu masih di dunia. Nyesel, ono nyesel. Orang yang tulul amal itu masih ada nyesel. Loro baru nyekel tasbih. Loro lagi ini yang lupa lalai gara-gara tulul amal. Wa yatamanna ayu afia, dan dia berharap berangan-angan supaya diberi kesembuhan. Untuk apa? Li amalan solehan. Aku nazar engko nek mari tanahku tak wakafno gawe masjid. Kadang ngono. Aku nazar nanti kalau ada rezeki tak sedekahno. Kadang kayak gitu. Nek wis dikei loro lagi eling. Paham ya? Ya masih beruntung ini orang, ya kan? Masih ada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek gak eling malah bahaya. Kemudian walladzi takunu ghaflatuhu anisyak, dan orang yang lalainya itu gara-gara sebab lalainya itu gara-gara ragu. La yadhharu alaihi indal marad wa nahwuhu syai'un mimma dzakarna. Sama sekali enggak nampak, enggak kelihatan ketika dia sakit atau yang semisalnya kena musibah atau apa daripada hal-hal yang telah kami sebutkan. Yo gak eling, gak zikir, gak merasa menyesal, gak ono kepingin berbuat amal soleh. Ya Allah, bal yadharu alaihi ta'assuf ala firaqi dunyahu. Bahkan yang nampak itu merasa merasa penyesalan karena dia akan akan mati, dia akan meninggalkan dunia. Paham ya? Ini ciri-ciri orang yang ragu, ya, yang lalai terhadap dunia gara-gara ragu. Paham ya? Jadi gak ono nyesel. Gak ono gak ono nyesel. Allah. Wa takhawuf ala auladi. Dan juga khawatir. Dan dia juga khawatir terhadap siapa? Anak-anaknya. Bahkan dan juga kepada siapa? Hartanya. Kenapa kok dia khawatir? Khawatir antudayyi'a min ba'di. Khawatir kalau dunianya itu nanti setelahnya dia disia-siakan. Hartanya bakal hilang. Loh, wis sampai mati sik mikir apa? Sik mikir itu dunia. Ya apa kan? Allah. Wa asbahu dzalika, dan yang semisal itu semuanya mimma yadul ala kusuri nadhar. Ya, daripada apa-apa yang menunjukkan atas dangkalnya sempitnya pandangan. Ya, dangkalnya pandangan, warragbah fi ahwalid dunya, dan karena jiwanya telah terbelenggu, jiwanya telah tercintai di dalam urusan dunia. Fa'tabir hadza, maka renungkanlah ini rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian, fi nafsika, dalam diri kalian, ya, renungkan. Paham? Dan juga wa fi ghairika, dan juga selain kamu, hatta ta'idhuhu, ya, sampai kamu menasihatinya. Watan sohahu, dan kamu ta'id, ma'idah itu nasihat. Nasihat juga nasihat. In syamamta, ya, jika engkau mencium minhu, dari dirimu, ya, rawa ihasyak, aroma keraguan fid daril akhirat, di dalam urusan akhirat, ya kan? Falaysa syak fil akhirah fi dzam wal khatar bi manzilati tulil amal
Wa in kana tulul amal al-musil al-akhirah madmuman jiddan. Ya. Madmuman jiddan. Allah. Bukankah falaisa bukankah syak ragu fil akhirah di dalam akhirah itu adalah apa? Ya. Hal yang tercela, ya kan? Wal khatar dan sangat membahayakan bi manzilati tulul amr. Ya, kalau apa? Kalau dibandingkan dengan apa? Angan-angan yang panjang kan lebih parah. Syak fil akhirah ternyata lebih parah. Wa in kana tulul amal meskipun juga angan-angan yang panjang ini apa? Melalaikan akhirat. Madmuman jiddan, tercela juga sangat tercela juga bodoh-bodoh tercela nih, ya kan? Nah, makanya pentingnya kita cari ilmu supaya apa? Supaya kita ini terhindar dari sifat-sifat yang seperti ini. Paham? Apapun profesi kita, apapun status kita, ya kan? Kalau kita punya ilmu, kita nggak akan tertipu dengan dunia. Dunia akan baik-baik saja. Paham? Justru dunia ini adalah apa? Ladang akhirat. Paham? Untuk kita memperbanyak bekal kehidupan yang abadi di akhirat. Jangan malah ketika masuk di dunia ternyata apa? Tertipu. Ternyata tertipu. Kayak wong mlebu ning ngene apa? Pasar malam. Paham? Kamu itu enggak tinggal di situ. Paham ya? Wong kalau mlebu pasar malam kadang tertipu. Maksudnya tertipu apa? Asik, senang ya. Dolinan iku, ndelok kono, ndelok iku. Paham? Nah, orang di dunia juga sama. Mlebu dunia, dengan berbagai apa isinya, berbagai kesenangannya, paham? Berbagai glamor-glamornya, banyak yang tertipu, banyak yang senang. Padahal kehidupan yang akhirat, kehidupan yang hakiki di mana? Kehidupan yang abadi di akhirat. Ya mestinya dia di dunia ini apa? Persiapan untuk nanti kehidupan akhirat. Jangan sampai nanti sibuk di dunia, sibuk dengan urusan dunia, lupa akhirat. Paham tuh? Nah, makanya kalian beruntung, ya. Kalian bisa mempelajari dari kegiatan kalian mulai bangun tidur sampai mau tidur itu untuk apa? Paham ya? Ngerti? Nah, ketika nanti kalian selesai dari pondok, kalian harus bisa apa? Bisa ambil pelajaran. Seberapa sih urusanku untuk ibadah? Seberapa sih urusanku untuk dunia, bekerja, usaha? Paham? Diatur. Jangan sampai nanti banyak urusan dunia lupa akhirat, apalagi hafal Quran. Jangan sampai nanti ternyata apa? Al-Qur'annya lupa. Nauzubillah min. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Paham ya? Makanya di pondok pesantren itu diajarkan bagaimana menjadi manusia yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tuntunan para ulama salaf. Manusia hidup itu seperti ini loh. Nabi itu mengajarkan begini. Ya, akhirnya apa? Dunia akan baik-baik saja kalau orangnya tidak ada yang tulul amal. Yang semua terjadi ini, yang rusak-rusak ini gara-gara kebanyakan orang-orang tulul amal, rusak kabeh. Paham? Bumi ini rusak, ekonomi ini rusak karena ya tulul amal sudah. Rusak segala-galanya. Paham? Orangnya rusak. Orangnya rusak, buminya rusak. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.